Marapu itu jadi apa itu? Kalau menurut analisa Bapak. Kalau Marapu untuk yang saya pahami untuk daratan Sumba, teristimewa untuk Sumba Barat Daya. Marapu itu kalau kita definisikan adalah religi asli orang Sumba. Dan kalau kita sebut Marapu, dia bertingkat-tingkat. Marapu yang pertama adalah ilahi, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Marapu pada tingkat berikut adalah para leluhur pertama. Marapu pada tingkat-tingkat berikutnya adalah para arwah-arwah yang telah meninggal. Itu Marapu. Nah, ini Marapu asli. Jadi kita sebetulnya Marapu ini sesungguhnya adalah kalau kita mau yakini atau mau percaya, dia bukan sekedar sebuah tradisi atau budaya, tetapi sungguh-sungguh sebuah religi untuk masyarakat Sumba yang ada di Sumba ini. Begitu. Pak Fordinand sendiri percaya Marapu atau punya agama tersendiri? Saya memiliki agama tersendiri, saya orang Kristen Katolik. Tetapi dari sisi kita lihat dari ritus-ritus yang dilakukan oleh para penganut kepercayaan Marapu ini, bedanya hanya karena mereka tidak memiliki yang namanya kitab suci, tidak memiliki Alkitab atau tidak memiliki Al-Quran. Tetapi dari pitutur-pituturnya, bahasa-bahasanya, tertujunya pada tadi itu Tuhan yang Esa itu. Oke. Ya. Kalau demikian, bagi masyarakat penganut agama atau bagaimana istilah sebaiknya kepercayaan ya. Kepercayaan Marapu itu, mereka anggap bumi ini atau manusia diciptakan oleh siapa itu? Oleh Tuhan. Nah, Tuhan itu Marapu. Marapu yang paling tinggi menurut mereka, kan ada tingkatan-tingkatannya. Tadi ya. bilang. Jadi dunia ini diciptakan ya. oleh beliau, ya. dan segala sesuatu yang ada di atas ini, atau misalkan termasuk sakit, ya. cinta atau mati, itu semua diatur oleh dia begitu. Sudah jelas ya. Kepercayaan mereka. Berarti dari sisi artinya poin-poin itu tidak terlalu beda dengan agama Kristen, agama Muslim, Buddha juga kan seperti demikian. Cuma kalau Buddha itu bukan Tuhan, karena ada pencipta ideologinya. Syaka. Kalau Kristen bagaimana? Jesus kan manusia. Ya kalau menurut cerita, bukan yang turun dari langit, artinya, atau bukan yang menciptakan seluruh dunia ini. Bagaimana kira-kira? Jesus Christ, beliau adalah pencipta bumi ini atau angkasa ini atau utusan Allah dia. Utusan Allah. Ya. Untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Jadi kalau dalam teologi Kristen, Yesus itu sebetulnya Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Ya, jadi tetap utusan dari Allah. Tuhan. Ya, dari Tuhan. Ya. Karena Marapu bagaimana? Jadi Marapu kan bukan utusan dia. Iya. Tapi mungkin yang tadi bilang tahap kedua atau tahap ketiga termasuk utusan. Artinya yang Marapu yang pencipta leluhur. Dia tidak mengenal istilah utusan. Ya. Kepercayaan Marapu itu yang paling tinggi ini adalah Allah ini atau Tuhan ini. Ya. Kemudian ada tingkatan-tingkatannya. Para leluhur pun yang pertama yang sudah menjadi yang sudah meninggal, yang lama sekali. Itu manusia. Oleh generasi manusia, oleh generasi sekarang ini itu sudah disebut Marapu. Nah, sudah disebut Marapu. Tetapi apakah Marapu yang awal-awal cikal bakal kelahiran Sumba ini atau yang mendiami Sumba ini, mereka pada posisi seperti apa? Apakah mereka sudah tergolong orang-orang yang dekat dengan Allah atau orang kudus? Juga tidak bisa kita tetapkan. Juga mereka tidak mengenal itu. Tapi dalam doa-doa mereka, dalam doa-doa aliran kepercayaan Marapu ini, selalu berdoa tentu dengan simbol-simbol atau perantaraan ayam atau babi atau apalah namanya. Mereka menyebut Marapu bertingkat-tingkat. Nah, jadi dalam doa mereka pun selalu berpisah antara
persembahan untuk Merapu yang paling besar itu sendiri. Persembahan untuk Merapu yang tingkatan-tingkatan ini, tujuan sesungguhnya mereka menyampaikan doa-doa ini supaya para leluhur mereka yang sudah mendahului mereka ini mendoakan mereka yang masih hidup ini. Tentu yang mendoakan kepada yang Merapu yang lebih tinggi kedudukannya atau yang paling tinggi, yaitu Ilahi atau Tuhan ini, supaya mereka mendapat berkat-berkat kemudian. Dan kalau dalam tradisi Sumba, lebih khusus kami di wilayah kecamatan, wilayah suku Kodi ini, mereka bersyukur ini mengikuti tata mongso, tata bulan. Jadi ada 12 bulan dalam tradisi, dan puncak mereka harus bersyukur itu pada ritus Nale. Kalau orang Wanukaka bilang ritus Nyale, yang dipuncaki dengan Pasola. Nah, Pasola. Mereka akan berbondong-bondong. Kalau di Jawa itu ada istilah mudik lebaran. Kalau di Sumba ini harus mudik Pasola. Jadi 2 minggu sebelum Pasola, semua yang di kebun ini termasuk kampung kebun. Jadi semua yang dari kampung-kampung kebun, baik dari kota manapun, dia harusnya kembali ke kampungnya masing-masing, membersihkan kampungnya, membersihkan kuburan para leluhurnya, dan itu memiliki proses-proses ini. Nah, proses-proses ini. Dan khusus untuk ritus Nale ini, ritus tertinggi untuk orang Kodi di sini, dia selama 3 bulan. Jadi mengenal 3 bulan. Bulan pertama Januari, antara pertengahan Desember sampai dengan pertengahan Januari itu yang namanya Nale Kio. Itu jadi kalau istilah itu nyale kecil. Nah, kemudian mulai dari pertengahan Januari sampai Februari itu yang kalau di sini Nale Bokol atau Nale besar. Kemudian ada bulan yang ketiga, mulai pertengahan Februari, itu setelah acara Pasola. Nah, itu sampai dengan pertengahan Maret. Ini mereka menyampaikan doa-doa khusus selama ini. Jadi sebelum Januari ini ada bulan antara November sampai Desember yang disebut bulan suci tersendiri. Jadi selama 3 bulan penuh itu pantang, ya, tidak boleh bakar ayam yang berdarah, tidak boleh potong babi, tidak boleh pesta, tidak boleh ada kawin, tidak boleh yang lain-lain semua. Dan tujuan ini diatur dalam sebuah tradisi religi kepercayaan Merapu. Ada tujuan tersendiri. Tujuan tersendirinya adalah supaya seluruh tanaman itu memiliki masa tertentu untuk berbunga dan berbuah. Semua hewan ini supaya populasinya bertahan dan juga akan berkembang. Sebuah masa. Jadi kurang lebih selama 4 bulan penuh itu penuh dengan larangan. Dan ini diatur oleh para rato. Ada rato-rato ini yang namanya imam adat. Jadi imam adat ini yang mengatur itu. Kalau ini sungguh dia berjalan sesuai dengan tata musim dan tata tradisi kepercayaan Merapu, sebetulnya kita bisa pastikan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi itu sebetulnya aman. Nah, ini sekarang yang tidak ditata dengan baik. Kalau tidak ditata dengan baik. Ini kalau kita bicara tentang ini sebuah tradisi kita tentang Marapu ini. Jadi mereka ini lakukan ini. Nah, kemudian setelah di bulan ini, karena pada puncak Pasola bulan Nyale yang kedua ini, seluruh warga suku ini harus pulang ke kampung mempersembahkan. Karena tadi sudah diatur musimnya, masanya, mempersembahkan hasil panennya, mempersembahkan hasil ternaknya, sambil meminta doa lagi untuk tahun berikut selama musim kemarau ini dan selama musim tanam yang dihadapi. Ini tata musim yang teratur.